Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Syafira Fadilah, mahasiswi Pendidikan Ekonomi UNS Jakarta. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai strategi pemasaran konsep AIDA. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih pengertian dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu apa sih? Jadi pengertian dari strategi pemasaran merupakan suatu rangkaian atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan dari perusahaan itu kan mencapai laba. Jadi strategi pemasaran ini merupakan suatu rangkaian cara atau taktik yang dilakukan perusahaan agar si perusahaan ini dapat mencapai laba yang maksimal. Nah, itulah pengertian dari strategi pemasaran. Terus konsep AIDA ini apa sih? Jadi model AIDA atau konsep AIDA dalam strategi pemasaran merupakan model yang sudah dikenal sejak lama di dalam dunia advertising. Jadi mungkin bagi para pengusaha, bagi kalian sudah terjun di dunia bisnis sejak lama, pasti sudah tidak asing lagi dengan model AIDA ini. Nah, model AIDA ini merupakan singkatan. A yang pertama merupakan attention, terus yang kedua I merupakan interest, yang ketiga D merupakan desire, kemudian A yang terakhir yaitu action. Oke, tahap yang pertama merupakan tahap attention atau tahap menaruh perhatian. Jadi di sini di tahapan ini di mana si para pengusaha ini mencoba membuat para konsumennya mengetahui akan keberadaan produk yang mereka jual. Jadi gimana para konsumen itu akan membeli produk si pengusaha ini kalau misalkan mereka para konsumen tidak mengetahui ada produk yang dijual seperti itu. Nah, caranya dalam melakukan tahap attention ini atau tahap menaruh perhatian yaitu dengan menggunakan cara promosi di sosial media, di iklan maupun di platform yang lainnya. Tahap yang kedua yaitu tahap interest atau tahap ketertarikan. Setelah si pengusaha ini berhasil meraih perhatian dari para konsumen, tahap selanjutnya yaitu melakukan follow up yang baik. Follow up yang dilakukan bisa dengan cara memberikan informasi yang detail mengenai produk yang mereka jual agar si konsumen ini merasa lebih tertarik untuk membeli produk yang dijual oleh si pengusaha ini. Nah, tahap yang ketiga merupakan tahap desire. Setelah tadi si pengusaha ini memberikan informasi yang detail kepada si konsumen, tahap yang selanjutnya yaitu tahap berhasil atau berniat, merupakan tahapan di mana si pengusaha ini memberikan penawaran yang tidak dapat ditolak oleh si konsumen tadi. Mungkin bisa dilakukan dengan cara menyebutkan kelebihannya dibandingkan dengan produk-produk pesaing lainnya yang ada di pasaran. Nah, selanjutnya yang terakhir merupakan tahap action atau tahap memutuskan untuk aksi membeli. Jadi di sini si konsumen itu memutuskan apakah dia ingin membeli produk yang ditawarkan oleh pengusaha tadi atau dia tidak ingin membeli produk yang ditawarkan. Tapi yang ditekankan dalam tahap action ini diusahakan atau diharapkan si konsumen tadi berhasil untuk membeli produk yang dijual oleh si pengusaha tadi. Nah, itu merupakan tahap AIDA. Ada tahap terakhir yang namanya tahap satisfaction. Tahap satisfaction ini merupakan tahapan akhir di mana konsumen itu merasa puas dengan produk yang ia beli dari si pengusaha tadi, sehingga ia akan melakukan pembelian ulang di masa depan dan secara langsung maka permintaan yang diterima oleh si perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan, sehingga pendapatan mereka pun akan meningkat dan laba yang dihasilkan juga akan meningkat. Dengan itu, maka strategi pemasaran yang dilakukan oleh si perusahaan ini berhasil. Oke, mungkin cukup sekian materi pada hari ini mengenai strategi pemasaran konsep AIDA. Semoga materi pada hari ini bisa kalian cerna dan bisa kalian manfaatkan apabila kalian ingin membuka suatu usaha atau bisnis di kemudian hari. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.